Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, pagi ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ke 30. Demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pagi ini tema kita adalah Tuhan adalah tempat ternyaman. Dalam kehidupan segala cobaan dan tantangan sering kita hadapi, baik dalam diri kita maupun dari luar, serta lingkungan dimanapun kita berada, yang terkadang membuat diri kita susah untuk menghadapi itu semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi, kita bisa melihat ini merupakan suatu ajakan dari Kristus. Saat Yesus berbicara kepada banyak orang pada saat itu, dia mengatakan di kota-kota mereka yang ditulis oleh Matius sendiri, penjelasan dari Yesus untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Tapi pagi ini kita akan membahas bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai tempat untuk kita bercerita, sebagai tempat kita menyampaikan keluhan kita kepada Dia. Dan tantangan demi tantangan yang sering kita hadapi, yang terkadang membuat diri kita ini lemah, yang membuat diri kita ini putus asa. Tetapi pertanyaannya dalam kehidupan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mengapa Tuhan adalah tempat ternyaman bagi kita? Yang pertama, kalau kita melihat dari bacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang pertama, Dia memberi kelegaan. Nah, Tuhan tidak hanya sekedar memanggil. Di pembukaan ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan bahwa marilah kepadaku. Tetapi ayat selanjutnya itu, dalam kalimat itu mengatakan bahwa semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan, ada kata, memberi kelegaan. Nah, secara otomatis Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan bukan hanya saja memanggil kita, tetapi Dia juga memberikan yang terbaik kepada kita. Dia juga memberikan kita kesejukan dalam hidup ini, baik dalam pikiran kita, baik dalam hati ini. Datang kepada Tuhan dan ada di dalam Dia, dan kita akan memperoleh kegembiraan dalam hidup ini. Kita percaya bahwa Dia
adalah tempat ternyaman bagi kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mengapa Tuhan adalah tempat ternyaman? Adalah jiwa kita tenang. Ayat 29c mengatakan demikian. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tentu dalam kita menghadapi segala sesuatu dalam dunia ini, setiap permasalahan, setiap problem dalam hidup ini, tetapi Tuhan sudah menyatakan bahwa jiwamu, hidupmu akan tenang jikalau kita berada di dalam Tuhan itu sendiri. Begitu banyak orang yang sudah hampir putus asa, sudah tidak sanggup lagi, sudah mencari jalan alternatif yang belum tentu itu juga mendapatkan hasil yang baik untuk diri masing-masing. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita sadar bahwa Allah telah memberikan kita ketenangan batin, pikiran, serta tindakan yang harus kita lakukan ke depannya bagaimana. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Dia menanggung setiap beban. Ayat 30, sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Percaya juga bahwa Allah dapat menanggung segala beban yang kita alami. Ada kata kuk di situ, itu berarti makna tentang budak atau seseorang yang ada beban dalam hidup ini. Tetapi Tuhan juga mengatakan hal demikian kepada kita untuk tetap bersandar kepada Dia, bahwa walaupun beban yang kita alami, yang kita tanggung dalam hidup ini, apalagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya, kita harus menjadikan Tuhan tempat bersandar kita. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat di mana kita bercerita kepada Dia. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita jadikan Tuhan tempat terbaik untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.